Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Insyaallah kita masuk di pelajaran 11. Ini pelajaran baru berkaitan dengan mad dan lin. Ada dua ini ya, pembahasannya ada dua. Ada mad, ada lin. Mad itu artinya apa? Bacaan panjang. Mad di situ halaman berapa itu? 50. Hah? 50. Ini mat, ini antum tulis. Itu mat itu artinya bacaan panjang. Bacaan panjang. Lin itu nanti ada di halaman 58. Itu berkaitan dengan huruf fathah atau harokat fathah yang ketemu wawu sukun atau ya sukun. Au, ai, bau, bai. Itu lin namanya. Ya. Tapi yang penting untuk dijelaskan yang sekarang ini dulu di halaman 50 ini berkaitan dengan mad. Mad itu artinya apa? Bacaan panjang. Mad tulisannya gini, MAD, bahasa Arabnya al-maddu. Jamaknya atau bentuk banyaknya mudud, al-mudud. Ya, bacaan panjang. Insyaallah. Alan, silakan. Fadhil. Tumpah mas. Ya. Ini apa? Bacaan panjang. Panjang. 6. Jadi bacaan panjang dalam bahasa Arab itu nanti ya ditambahi apa? Ada dua model ya. Yang ini model pertama yang standar. Model pertama ini yang jelas nanti contohnya apa? Atau rumusnya apa? Apapun harokatnya, ya bukan apapun hurufnya, harokat fathah ketemu dengan apa? Alif besar. Contohnya apa? Misalnya, saya kasih contoh. Ini harokat fathah kan? Bacanya apa? Ba. Ini pendek, ba. Contoh yang kita pelajari mad itu, kalau kasih tambahi apa tadi? Alif. Jadi apa? Ba. Ini ba pendek. Kalau tulisan Latinnya ini ba satu doang. Kalau ini ba hanya dua. Ini panjang ini nanti durasinya 2 harokat. Istilahnya berapa? 2 harokat. Ini panjangnya yang standar dulu kita ya 2 harokat. 2 harokat. Harokat itu apa? Ya satu gerakan. Jadi kurang lebih 2 harokat itu gini. Ba 2 ketukan. Ba bi bu gitu ya. Itu harokat. Apa namanya? 2 harokat. Durasi panjangnya lebih. Ini apa tadi? Ba. Ini apa? Ba lebih panjang. Kemudian yang kedua apa? Harokat apa? Kasroh ketemu dengan ya sukun. Ya sukun. Kalau kasroh misalnya ini apa? Biasa? Bi. Kalau panjang dia ditambahi apa? Ya sukun. Bi. Ini Latinnya bi. Ini Latinnya panjang. Bi. Ini apa? Bi. Ini bi. Maka dari sini kita sudah harus disiplin. Yang pendek ya pendek, yang panjang dipanjangkan. Baik. Yang ketiga, ini angka Arab ini Pak ya. Yang ketiga apa? Harokat dhamma apapun itu bertemu dengan wawu yang sukun. Contohnya ini bu kan dhamma. Ya, ketika disambung dengan wawu yang sukun maka dia panjang. Ini bu, ini apa? Bu. Bisa dipahami? Mudah ya? Mudah ya mas? Aman? Ini gampang nih mas ya.
Yang jelas adanya alif, ya sukun, ya alif yang sebelumnya fathah, atau ya sukun yang sebelumnya kasrah, wawu sukun yang sebelumnya dhammah itu memanjangkan. Ini saya ulangi. Ini bacanya ba, pendek. Kalau ini ba. Jadi ba, ba. Kalau ini bi, ini bi. Ini bu, ini bu. Demikian. Baik. Nah, sekarang kita akan tambahin keterangan dan antum bisa coret-coret di bukunya. Di Mushaf Madinah atau di Mushaf Kemenak dulu. Di Mushaf Kemenak itu setiap ya sukun dan wawu sukun itu sudah pasti ada apanya? Ada sukunnya. Mulai paham nggak nih? Ya, setiap ya sukun atau wawu sukun ya itu pasti ada sukunnya. Maksudnya apa Ustaz? Saya kasih contoh. Mushaf Indonesia, ini Indonesia, Indo. Kelihatan tuh ada gambarnya tuh. Kelihatan nggak ya? Enggak, tutupan nanti. Sini aja dulu ya. Mushaf Indo, itu perbedaan antara Mushaf Indo dan Mushaf apa? Kemenak. Yang Indo, ya Indo sama Madinah. Kemenak sama Madinah. Indo atau Kemenak, itu misalnya ada tulisan gini. Apa bacanya? Bagus. Nah, ini panjang semua. Nuhiha. Ya. Nuhiha. Nun sukun ketemu wawu sukun jadi panjang nu, 2 harakat. Ya. Nun dhammah bukan sukun tadi, saya salah. Nun dhammah ketemu wawu sukun jadi panjang nu, ya kan? Hak sukun ketemu ya sukun. Hak kasrah ketemu ya sukun hi panjang 2 harakat. Ha fathah ketemu alif ha berapa harakatnya? 2. Nuhiha. Ini Mushaf Indonesia akan tertulis seperti ini dan ada apanya? Sukunnya. Mushaf Madinah itu secara hurufnya sama, ya, hanya saja tulisannya seperti ini. Apa yang terjadi di situ? Tidak ada sukunnya. Nu tanpa sukun. Hi ya-nya tanpa sukun. Ha jelas alif tidak ada sukunnya. Tapi panjang tetap. Bisa dipahami? Nah, nanti ini yang kadang orang bikin kaget. Loh, kok ada yang kurang nih, sukunnya nggak ada nih. Di Mushaf Indonesia nih, Mushaf Kemenak nih, standar Kemenak ada. Kok di Madinah nggak ada. Nah, dari sini bukan masalah salah, cuma memang model penulisannya yang berbeda. Bacanya sama nggak? Sama, nggak merubah arti juga. Jadi hanya penulisan saja. Kalau Mushaf Madinah tadi wawunya itu nggak ada sukunnya, nggak ada tanda sukunnya. Karena sebelumnya sudah ada dhammah, ya sudah, lanjut aja nu, nggak perlu sukun. Ya, hi kalau sebelumnya apa? Ya ini kalau sebelumnya kasrah pasti dia panjang dan tidak perlu sukun. Tapi kalau Mushaf Indonesia itu diperjelas harus ada sukun, Walaupun di alif tidak ada sukun, karena alif nggak pakai sukun. Nah, ini sepakat. Jadi dipahami? Aman? Sudah, ini aman ini. Insya Allah ya, ini dalam hal ini ya seperti ini perbedaannya. Kalau rumusnya sama, setiap fathah ketemu alif maka dia panjang 2 harakat. Kasrah ketemu ya sukun maka dia panjang 2 harakat. Dhammah ketemu wawu sukun maka dia panjang berapa? 2 harakat. Hanya perbedaannya ini. Jelas di sini? Baik. Itu yang pertama. Ini ada bagian ini menggunakan apa? Alif, ya sukun dan wawu sukun yang apa? Yang besar.
yang besar. Maksudnya alifnya besar, ya-nya besar, wawunya besar. Dan ini jelas kelihatan. Ya kan? Nah, ya, coba lihat. Di sini ada model kedua. Model kedua, dia pakai apa? Alif kecil. Kemudian ya kecilnya modelnya gini. Kayak lambang apa? Lambang apa ini? Nah, apa? Lexus loh. Hah? Iya kan? Ya enggak? Mobil Lexus gini enggak? Ya, itu gambarnya mobil Lexus tuh. Nah, itu kayak gini nih. Kemudian wawunya gimana? Wawu kecil. Antum lihat di bukunya itu. Di buku dijelasin apa? Ya. Mad artinya bacaan panjang yang keluar dari rongga mulut al-jauf. Ya. Huruf mad ada 3, wawu, ya, dan alif. Itu wawu, alif, ya, alif yang besar ya. Kemudian huruf mad terkadang ditulis berukuran kecil. Itu alif kecil, ya kecil yang bentuknya seperti apa tadi? Lambang Lexus, kemudian wawu kecil. Nah, kita akan rinci. Ini penulisan di Mushaf Madinah. Lihat, kita akan bedakan Mushaf Madinah dengan Mushaf apa? Kemenak. Lihat Mushaf Madinah. Nah, kita akan lihat tulisannya. Misalnya contoh yang alif. Yang pertama, contoh yang alif kecil. Contohnya bisa antum ambil dari apa? Dari buku itu. Ya. Yang alif kecil ambilnya dari, coba yang bawah aja deh. Yang ringan aja. Sawatikum agak susah itu. Yang kitab aja. Bentar Pak, yang kitab aja deh. Lihat tulisan itu. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Ada tulisan apa? Kasroh, kita bun. Lihat apa? Kita bun. Lihat bagaimana Mushaf Madinah ini pakai alif kecil. Kita ini fathah, kemudian apa? Alif kecil. Lihat alif kecilnya. Bun. Ya kan? Nah, kita bun. Ya, kitanya gini demikian. Ini bukan fathah berdiri, tapi apa? Alif. Nah, di Mushaf Indonesia atau Kemenak, dia akan menggunakan apa? Fathah berdiri. Istilahnya demikian. Ya, misalnya dengan kata yang sama kita samakan. Ya, dia biasanya gini. Apa yang dia lakukan? Ya, alif ini dianggap sebagai fathah berdiri. Panjangnya berapa? 2 harokat. Tetap bacanya sama, tetap sama-sama 2 harokat. Nah, dalam hal ini Mushaf Madinah itu tuh selalu konsisten dengan rumus awal bahwa fathah itu namanya fathah. Ya ini garis yang ada di atas huruf. Ini fathah. Fathah hanya ini. Tidak pernah dikenal fathah apa yang berdiri dalam Mushaf Madinah, tidak ada. Enggak ada. Makanya dia konsisten dengan ini, fathah namanya. Kalau ini gimana ini? Ini bukan fathah tapi apa? Alif kecil. Nah, kalau Kemenak di Indonesia diringkas. Ini kayak gini ribet nih. Yaudah. Hilangin fathahnya. Pakailah fathah itu jadi apa? Alif kecil itu jadi fathah berdiri. Ini istilahnya apa tadi? Fathah berdiri, panjang 2 harokat, biasanya gitu. Nah ini kalau untuk belajar yang apa, Iqra yang Kiai Haji As'ad Humam rahimahullah itu, yang 6 jilid itu pakai gitu. Ya, Iqra itu. Nah, pakai ginian. Nah kalau ini dalam Mushaf Madinah ini apa ini? Alif kecil. Jelas? Jelas atau belum? Jelas ya, gampang ya insya Allah ya. Kemudian yang kedua, berarti huruf apa? Yang
Ya kecil yang Lexus. Ya. Contohnya di sini mana? Ambil dari buku aja ini. Mana, Pak? Ila fihim. Bentar, cari yang lain dulu deh. Bentar. Saya carikan sendiri deh. Yang agak lebih mudah biar saya mau nyandingkan dengan di sini yang di mushaf apa? Kemenak. Biar agak sama. Ya, contohnya sebagai contoh seperti lafaz gini. Apa ini? Bihi, ini ya kecil. Nih biasanya nggak setebal ini ya, kecil itu tipis dia. Gini. Bihi, lihat. Mushaf Madinah tetap konsisten bahwa kasroh ya kasroh miring gini. Apa ini? Inilah ya kecil. Bihi. Ya. Kalau mushaf Indonesia bagaimana? Dia pakai tadi kasroh apa? Kasroh berdiri. Bihi. Pernah lihat gini? Ya, ini. Apa ini? Kasroh berdiri. Berdiri. Ya, kelihatan ya? Ini loh. Nah, kalau ini ya yang disebut ya apa? Ya kecil. Ya kecil. Jelas? Bacanya sama. Bihi, coba tuliskan. Bihi. Bihi. Sama, bacanya sama. Cuman beda dalam meletakkan apa? Tanda bacaan itu. Ya, harokatnya. Kemudian yang ketiga berarti apa? Wawu. Wawu kecil. Nah, ini hanya di mushaf Madinah. Mushaf Madinah wawu kecil misalnya contohnya yang simpel aja. Dia kan seperti ini. Lihat, apa ini? Lahu. Hu ini dhammah, tetap dhammah. Nah, dhammah ya kayak gini kata mushaf Madinah. Adapun panjangnya dengan apa? Wawu kecil. Lahu. Lahu. Gitu ya. Baik. Kalau di mushaf apa namanya? Kemana gimana? Untuk hurufnya sama. Hanya saja biasanya dhammah kan gini. Enggak, dia karena mau panjangin dia putar tuh dhammahnya. Ya, putar dia. Jadi angka berapa? 6. Ya. Jadi angka 6. Jadi putar jadi panjang. Bacanya gimana? Lahu. Nah, nanti disebutnya dhammah kebalik. Ini istilah saya. Ya biar antum nggak bingung. Ini enaknya ada mushaf kemenaknya. Ini ada aplikasi kemenak asli, langsung asli aplikasi dari kemenak nih. Al-Quran kemenak antum akan dapat kayak gitu sama. Ya. Ambil contoh ya, itu dulu ya, ini dulu ya. Coba, ada yang punya aplikasi kemenak? Nah, antum bisa bandingkan nanti di Kemenak sama di mushaf Madinah. Ini yang sering dan kelihatan membedakannya dari sini. Ya. Antum sering baca Quran Kemenak pasti akan lihat itu semuanya. Contoh di Kemenak itu ya. Di Kemenak surat Al-Baqarah ayat 2 langsung kelihatan. Ya, terkait dengan contoh tadi. Terutama masalah ini, 2 ini. Kelihatan sekali. Lihat. Sudah dapat belum, Bapak? Ya, saya akan contohkan di situ. Contoh di Al-Baqarah ayat berapa tadi? 2. Dzalikal kitabu. Lihat perbedaan penulisan antara mushaf Madinah dan mushaf Kemenak. Di mushaf Madinah bagaimana sesuai kaidahnya gimana? Dia akan menulis gini, dzalika itu akan ditulis seperti ini. Kurang gede nggak tulisannya?
Nah, ini yang nggak hadir ya subhanakallahumma sudah. Ya, Mushaf Madinah akan konsisten pada za itu fathah ya kayak gini. Mushaf Madinah di istiqomah di atas prinsipnya. Yang memanjangkan apa? Adalah alif kecil. Zalika. Kemudian al-kita dia akan pakai alif kecil bu. Seperti ini. Ini tulisan mana? Mushaf Madinah. Bisa cek? Dapat aplikasinya? Mana? Pakai apa tuh? Nih, kalau mau enak pakai Quran. Itu mana, Pak? Nah, kalau itu berarti itu standar Kemenak. Nah, gampangannya situ ya, walaupun ada yang mengistilahkan bukan standar Kemenak, Ustaz. Itu rasem misalnya daerah India atau Pakistan misalnya. Wallahu alam deh. Ya, jadi antum lihat di sini, lihat. Zalika al-kitab bisa dikoreksi, dilihat. Antum aplikasinya apa? Nah, ini yang Kemenak tuh. Kebanyakan aplikasi yang Indonesia pasti Kemenak. Ya, ini yang mushaf mana? Madinah. Mushaf Kemenak gimana tulisannya? Lihat. Hurufnya sama, Ustaz. Ya, hurufnya sama. Cuman beda di apa? Penulisan harokat. Tulisannya gimana? Lihat tulisannya gimana? Langsung pakai yang berdiri kan ya? Langsung gini kan? Ya enggak? Yang disebut dengan alif berdiri itu. Kita langsung gini. Ya atau tidak? Berarti benar enggak rumus yang saya jelasin? Benar. Jadi inilah perbedaan mushaf Madinah dan mushaf apa? Kemenak. Yang harus dipahami setiap muslim dan muslimah. Ya, karena ini kadang yang bikin orang bingung. Nah, dari sini pun antum langsung ketika baca Quran, misalnya, Ustaz ini standar Kemenak atau standar apa? Madinah. Antum langsung bisa bedain. Oh, kalau ada kayak gini, fathah alif kecil berarti dia standar apa? Madinah. Kalau gini langsung pakai alif kecil atau apa? Pakai alif fathah berdiri, maka dia standar Kemenak. Sudah dipahami, Pak? Taib. Yang sering salah lagi itu sering dibaca salah adalah di ayat yang ketiga. Lafat apa? Lafat sholat dan zakat. Di sini zakat nggak ada. Sholat dulu deh, ya. Perhatikan di situ dan akan kita kulik ya. As-shalah. Lihat, as-shalah dalam mushaf Madinah bagaimana tulisannya? Ya, ini langsung di sini. As-shalah. Antum harus megang mushaf Madinahnya, kalau enggak pusing tuh. Ini, Pak. As-shalahnya. Bapak standarnya apa? Hah? Apa Pak standarnya? Kemenak. Ini nih, mushaf saya liatin mushaf Madinah. Berarti itu cuma beda dikit doang ya Ustaz ya? Ya beda harokat doang. Beda penulisan harokat nih, Pak. Nih sholat tuh. Sholat. Kalau enggak kita jelasin kayak gini, nanti antum baca sholat, sholawat nanti. Bukan sholat tapi sholawat. Beneran. Coba kita lihat ya. Ini Mas yang antum download itu standar Madinah. Itu Madinah. Itu aplikasinya ayat. Kalau mau download yang standar Madinah, ada aplikasi Google apa namanya? Play Store atau apa yang iPhone apa namanya? Apps-nya. Itu tulis gini. Nanti ada yang ayatnya tulisannya gini ya. Ayat gini terus ada kubahnya. Nah gini. Aplikasinya gini, hijau hitam. Iya, itu Mas ya. Ayat ini. Nah itu di Play Store itu kayak gini aplikasinya. Ini standarnya Madinah. Ya, sini. Enggak tahu. My Quran ada 2. Ya, sebagian aplikasi bisa 2. Ya, alhamdulillah. Tapi setidaknya kita belajar ini. Coba lihat. Lafaz as-shalah, salat itu secara hurufnya sama. Secara hurufnya apa? Sama. Yang membedakan apa? Harokatnya. Lihat harokatnya. Mushaf Madinah
Itu sholat gimana? Apaan? Wa yuqimunas sholata, ya kan? As-sholata. Lihat, Mushaf Madinah konsisten bahwa fathah hanyalah garis miring yang ada di huruf. Ini kan la. Ini apa Ustaz? Ini adalah alif. Bukan fathah berdiri. Ya ini harus jelas. Indonesia bagaimana? Dia gini langsung fathah berdiri. Di wawunya tidak ada apa-apa. Ya atau tidak? Ya dicek tuh. Ya atau tidak? As-sholata. Nah, kadang teman-teman yang sering baca mushaf Kemenak, ya, lalu membaca Quran Mushaf Madinah, dia baca as-sholata di sini benar. Tapi ketika membaca Mushaf Madinah dia akan baca ini apa? As-sholawata. Kenapa? Karena yang ada di memori dia adalah ini adalah fathah berdiri. Sementara di Mushaf Madinah ini adalah alif bukan fathah. Aman Mas? Ini kasusnya paham nggak? Gimana? Iya. Kalau ini kan dalam Mushaf Madinah fathah hanya ini. Ini bukan fathah tapi apa? Alif. Sementara di Kemenak itu ini adalah alif berdiri. Fathah berdiri. Di Kemenak ini adalah fathah berdiri. Sehingga dia baca as-sholata. Kasus yang sama dengan tulisan yang mirip itu adalah tentang zakat. Az-zakah juga demikian tulisannya. Az-zakat itu tulisannya gini. Mushaf Madinah gimana? Ini bacanya apa? Az-zakah, ini alif. Ini alif kecil. Az-zakata. Ya kan? Di Mushaf Kemenak, lihat tulisannya bagaimana? Sama juga tulisannya, cuman ya, bagaimana dia baca Indonesia langsung gini. Az-zakata dengan kaf yang sudah kasih apa? Fathah berdiri. Az-zakata. Benar di sini. Tapi yang biasa baca sini, dia geser ke Mushaf Madinah, dia akan baca ini apa? Az-zakawata. Salah atau betul? Salah. Ini harus waspada. Ya. Kecil tapi cabai rawit. Salah dikit meleng. Baik. Ini ya. Jelas atau jelas? Berarti ini uangnya mati ya Ustaz ya? Gimana? Ini uangnya mati. Uangnya iya, nggak kepake. Ustaz, kenapa tulisannya kayak gini? Dari sononya. Itu nggak usah ditanya. Itu dari sononya. Iya. Ada misalnya lafadz sholat yang mungkin bisa di mushaf atau tidak bisa kelihatan gini. Sholat gini. Lihat ya, konsistensinya Mushaf Madinah bahwa fathah itu pasti miring. Betul atau tidak? Betul. Kalau ada lafadz gini, misalnya bacanya apa? Nah, ini baru dibaca sholawatihim. Kenapa? Wanya fathah. Sehingga dibaca fathah. Ini apa? Alif kecil. Sholawatihim. Betul atau tidak? Betul. Nanti yang kayak gini tertulis di Mushaf Kemenak gimana? Itu tulis di Kemenak gini. Gimana nulisnya dia? Sholat sama. Ininya pakai apa? Langsung alif berdiri ya, menunjukkan panjangnya. Sholawatihim. Sama bacanya? Sama, hanya beda tulisan. Yang ini pakai fathah berdiri, yang ini pakai fathah biasa, lalu setelahnya alif. Dah, mulai pusing? Ya. Paham ya, insya Allah ya. Sudah paham Pak? Ini yang harus dipegang. Pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajid, ya. Pegang dengan gigi geraham, gigit.
Hafalin. Sudah. Saya akan jelaskan satu lagi yang masih di halaman yang sama di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa itu? Ayat berapa, Pak? Ayat 6 sekarang. Ada wabil akhirati. Kita akan lihat perbedaan penulisan di akhir ayat 6 itu. Ayat 4. Wabil akhirati hum yuqinun. Hah? Yuqinun, Pak. Ya, wabil akhirati itu loh. Nah, di Mushaf Madinah tertulisnya gimana? Saya tulis lempar sini nggak, Pak? Atau mana ya? Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Baik, sini ya. Wabil akhirah ditulisnya gini, bil. Perhatikan di sini. Wabil akhirati. Nah, ini detail-detail yang ada di Mushaf Madinah yang harus dipahami. Mushaf Kemenak nulisnya gimana? Lihat standar Kemenak. Gimana? Tulisannya agak mirip, hanya beda. Gimana? Langsung pakai apa ini? Alif berdiri atau fathah berdiri, Afan? Fathah berdiri. Khiratinya sama. Apa yang membedakan? Perhatikan, ikhwan. Ini jelas, ini memang standarnya adalah pakai apa? Fathah berdiri. Panjangnya 2 haro bil akhirati. Adapun Mushaf Madinah, lihat dia konsisten. Antum melihat hamzahnya di mana posisinya? Hamzahnya di mana? Di tengah. Di tengah huruf. Ya, beda loh, Pak. Nulis gini di ujung sama di tengah. Ini di mana? Di tengah. Di tengah ini berarti ini panjang. Dia seperti kita nulis gini. Gini ya. Hanya saja alifnya bersambung dengan lam sebelumnya. Makanya dia panjang 2 harokat sama. Bil akhirati. Antum harus konsisten, konsentrasi di mana? Hamzahnya. Hamzahnya di tengah, berarti dia panjang. Kalau hamzahnya di ujung gini, dia pendek. Iya. Paham? Semoga Allah pahamkan. Tayyib. Apa bedanya, Ustaz? Kok ini pakai alif besar, ya besar, ya waw besar, sementara sini kecil-kecil, ya kan? Ya, kecil-kecil ini untuk meringkas tulisan, meringkas tulisan. Seperti ini meringkas tulisan. Adapun yang ini biasanya ketika di akhir, ya, misalnya kayak gini, di akhir ini, nanti dia kenapa kecil? Ya, sekarang kita masih belajar bacaan panjang, lahu, bihi, gitu. Bihi, lahu, sama bacanya. Cuman, kenapa dia kecil? Kalau nanti kita belajar waqaf, berhenti, setiap kita berhenti itu, semua harokat jadi sukun. Dan ini, walaupun dia panjang, ketika kita berhenti, jadi sukun juga. Nanti insya Allah, jadi bih bacanya. Kalau kita berhenti, bih. Kalau ini jadi lah. Makanya dia pakai waw kecil sama ya kecil. Gitu, nanti deh, ada waktunya untuk memahami apa yang saya katakan ini. Ya, yang penting ini tahu dulu ya. Aman ya, Mas? Sudah? Ada pertanyaan? Seputar mad ini. Al-mad. Itu aja sebenarnya. Untuk mad itu memang tadi yang umum itu yang kita ketahui ini, ya kan? Bahwa fathah ketemu alif panjang, mad tabi'i harakatan. Kasrah ketemu ya sukun, mad tabi'i harakatan. Dhammah ketemu sukun, mad tabi'i harakatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham, Pak? Baru masuk. Masuk. Siapa? Barangkali nyimak dari luar. Enggak, bercanda, Pak. Online. Baik, saya ulangi, Pak ya. Jadi inilah huruf apa? Atau bacaan panjang yang disebut dengan mad. Jamaknya mudud. Ya.
Yang standarnya ada dua model, dua model. Yang pertama menggunakan alif besar, ya besar, dan wawu besar. Rumusnya gimana? Ada 3 juga. Fathah apapun hurufnya, fathah ketemu alif maka panjang. Ba jadi ba. Ya kasrah ketemu ya sukun maka jadi panjang. Awalnya bi ketemu ya jadi bi. Dhammah ketemu wawu sukun jadi panjang. Bu awalnya ketemu wawu sukun jadi bu. Sudah. Contoh yang sering disampaikan oleh para ulama adalah ini. Nuhiha. Coba tirukan. Nuhiha. Durasinya gitu aja. Nuhiha. Kayak cuman nuhiha. Kalau nuhiha gitu ya. Itu panjang. Itu kalau ini. Jadi seperti itu. Nah, bedanya apa? Di mushaf Indonesia, wawu itu selalu sukun. Wawu sukun selalu ada sukunnya. Ya sukun selalu ada sukunnya. Adapun di mushaf Madinah tidak ada. Gundul dia. Wawu sukun nggak ada sukunnya. Tapi orang sudah paham bahwa ini bakal panjang. Hi juga demikian. Ya-nya sukun. Tidak ada tanda sukunnya. Bisa dipahami? Ini langsung kita bedakan mushaf Madinah dan mushaf Kemenak. Baik. Berikutnya model yang kedua adalah memanjangkan huruf atau harokat dengan menggunakan alif kecil, ya kecil yang bentuknya seperti apa? Lambang Lexus, ya. Kemudian wawu kecil. Ini contohnya seperti di bawah. Jadi untuk mushaf Madinah sebelah kanan, mushaf Indo sebelah kiri yang Kemenak. Mushaf Madinah selalu konsisten bahwa fathah hanyalah garis miring di atas itu. Nah, kata-kata kitabun ini dipanjangkan dengan apa? Alif kecil. Alif kecil. Dan dia tetap fathah tinggal alif kecil. Ini alif kecilnya. Nah, adapun mushaf Kemenak itu meringkas karena ini dianggap ribet. Akhirnya apa? Fathahnya dihilangkan, alifnya dijadikan fathah berdiri dan panjangnya tetap sama, 2 harokat, bacanya juga sama. Demikian. Itu untuk mushaf Kemenak. Dan dari sini tadi antum ketika buka sebuah mushaf antum langsung bisa menentukan mana Madinah dan mana Kemenak langsung dari harokat yang seperti ini. Ya. Kemudian ya sukun yang kecil itu juga di mushaf Madinah seperti ini. Tetap bihi itu kasroh, konsisten dia dengan itu. Kemudian dikasih ya kecil. Bacanya berapa? Bihi. Kalau mushaf Kemenak tidak pakai ya kecil dan tidak pakai kasrah yang miring, tapi dia pakai apa? Kasrah berdiri, panjangnya 2 harakat, bihi. Nah, untuk wawu kecil juga sama. Jadi mushaf Madinah tetap dhammah biasa, lalu wawu kecil. Lahu 2 harakat. Adapun mushaf Kemenak itu dia mau ringkas aja daripada 2 dhammah dan wawu, maka dia buang wawunya, dhammahnya dia balikkan. Jadi angka 6. Jadi panjangnya berapa? 2 harokat juga. Lahu. Nah, kemudian di bawah ini langsung kita bawakan dari surat Al-Baqarah ayat berapa? 2. Contoh langsung yang menjelaskan bahwa dibedakan antara mushaf Madinah dan juga mushaf apa? Kemenak. Standar internasional dan standar apa? Lokal atau nasional. Baik. Jadi apa? Lihat, bedanya apa? Dzalikal kitabu, dzalika, dzanya fathah biasa, mushaf Madinah, lalu ada alif kecil. Adapun al kitabu itu fathahnya, taknya fathah biasa, lalu alif kecil. Adapun mushaf Madinah, adapun mushaf Kemenak, maka dia pakai apa? Enggak pakai fathah, tapi langsung fathah berdiri. Dzalikal, langsung taknya juga demikian, fathah berdiri. Kitabu. Ini perlu untuk dijelaskan karena lafadz yang di bawahnya ini Al-Baqarah ayat berapa tadi? Enggak. Ayat berapa? 3. Iya kan? Iya, alladzina yuqimunas shalah kan ayat 3. Nah, di ayat 3-nya langsung diberikan contoh tentang lafadz salat.
Di mana di Mushaf Madinah seperti ini tulisannya. Shalah, as-shalah, ini salah kurang harokatnya. As-shalah itu lamnya fathah biasa, lalu di wawu ini kasih apa? Alif kecil, bukan fathah berdiri dia, tapi alif kecil. Bacanya as-sholata. Sementara di Mushaf Kemenak itu tulisannya seperti ini. Lamnya tidak ada fathahnya yang miring, tapi pakai fathah apa? Berdiri, dan di wawunya tidak ada apa-apa. Bacanya sama, as-sholata. Sudah dipahami? Kasus yang sama ada pada lafadz az-zakah. Az-zakata di dalam Mushaf Madinah seperti ini, kafnya fathah biasa, lalu di atas wawunya ada alif kecil dan panjangnya 2 harokat, az-zakata. Sementara di Mushaf Kemenak tidak ada fathah yang miring, tapi fathah berdiri, wawu tidak ada apa-apa, bacanya az-zakata. Yang perlu diperhatikan tadi konsistensinya apa? Mushaf Kemenak bahwa fathah itu hanya miring. Maka ketika ada kata-kata gini, as-shalah apa ini? Watihim. Watihim. Wanya fathah, kenapa ada garisnya? Ya, ini apa? Alif kecil. Memanjangkan fathah sebelumnya. Adapun di Mushaf Kemenak akan tertulis seperti ini. Sholawah, wanya panjangnya dengan apa? Fathah berdiri seperti ini. Sholawatihim. Demikian bisa dipahami? Taib. Bapak aman, Pak? Yang ini aman ya? Bisa membedakan ya Mushaf Madinah sama Kemenak ya? Taib. Langsung aja kita langsung praktekkan di bukunya. Dan sekali lagi ini harus konsentrasi, Afan. Harus konsentrasi terkait dengan panjang pendeknya. Nah, silakan dibaca muter juga boleh. Bentar. Silakan Bapak. Yang sebelah kiri dulu, yang halaman 50 dulu, silakan. Satu baris ya. Iya Pak, silakan satu baris. A I U. Ya, A I U. Gitu Pak. A I U. Ya, agak dilagukan nggak apa-apa Pak, biar nggak biar seru. Jadi baca gimana? A I U. Ba bi bu ta ti tu. Ya. Sa si su. Ja ji ju. Ha hi hu. Ya, bagus. Paragraf baik, lanjut. Kokiku kokiku. Ya, apa namanya? Durasinya disamakan. Kokiku. Kokiku. Dadidu. Oh, apa itu apa? Kho, bukan ko ya? Kho. Ulangi. Khokiku. Khokiku. Ya. Dadidu. Zazidu. Roriru. Zazizu. Sasisu. Shashishu. Sashishu. Dodidu. Totitu.
Zozizu. Aiu. Ghoriru. Fafifu. Qaqiqu. Kakiku. Lalilu. Mamimu. Naninu. Wawiwu. Hahihu. Ya, sebenarnya bisa tambahi apa yang terakhir? Ya, yu juga bisa. Ya berarti panjang. Ya, yu cuman di sini udah nggak ada tempat jadi nggak dikasih. Jadi nggak jadi deh gitu. Udah habis. Jadi nggak pakai sudah, nggak apa-apa. Ya, tapi bisa. Ya, yu itu bisa. Coba tirukan. Ya, yu. Ya yu. Nah, nanti ada contohnya di halaman 55 ada contohnya. Insyaallah. Silakan. Ya, ini butuh konsentrasi, butuh ya. Butuh konsentrasi, butuh ketajaman mata juga biar antum bisa membedakan mana yang pendek dan mana yang panjang. Sementara antum eja dulu nggak apa-apa. Eja dulu, misalnya antum bacanya misalnya adama, baru antum diulang adama. Gitu ya. Bisa gitu metodenya untuk memperlancar. Nah, silakan. Silakan Bapak. Adama. Aniyatin. Baisin. Utia. Perhatikan di sini tadi, ini contoh hamzah yang ketemu dengan alif, hamzah fathah ketemu alif ya panjang. Adama aniyatin. Dan ini urutannya, atau melihat urutannya, semuanya urutannya itu diurut dari hamzah ba ya, ba, ta, sa dan seterusnya ya. Tapi antum perhatikan di situ ya. Baisin, yang baisin itu i-nya panjang atau pendek? Panjang. Tapi pakai ya kecil atau besar? Hah? Ya. Besar. Lihat. Ini mushaf apa? Medina. Kenapa? Kelihatan apa? Ya-nya tidak pakai tanda sukun. Kalau mushaf Kemenak, antum bisa pastikan pakai apa? Pakai tanda sukun. Sudah dipahami? Nah, silakan. Sau'atikum. Ilafihim. Lihat, ilafihim itu apa? Ada ya kecil itu. Nah, sekarang antum sudah mulai tahu nih, oh di Al-Qur'an ini ada yang unik nih. Alat modelnya kayak gitu tuh, kayak lambang Lexus itu. Ila itu panjang. Ila, la-nya juga panjang. Kenapa? Ada alif kecil. Nah. Lanjut, Pak. Qur'ana. Sementara dibaca lengkap karena kita belum belajar yang itu. Qur'anan. Coba ulangi. Qur'anan. Nah. Mau'udatu. Nah, ini sebaris ini, satu baris yang ini menggunakan alif kecil, ya kecil ya, kemudian wawu kecil. Mau'udatu habis hamzah itu wawu kecil. Adapun yang baris pertama tadi dia pakai apa? Alif besar, ya besar dan wawu besar. Nah. Lanjut, Pak. Jibalin. Kabirun. Bikobulin. Tabaroka. Ya situ ya, kabirun sama biqabulin, ya dan wawunya tidak pakai apa? Tanda sukun.
Itulah ciri-ciri mushaf Madinah. Kalau mushaf Kemenak pasti ada sukunnya. Nah, bacanya sama bacanya. Nah, Lanjut, Tat. lanjut Pak. Fatabah. Lafasadatan. Lafasadata. Ya, enggak. Tanya panjang. La fasadata. Lafasadata. Yatina. Tuliju. Lanjut. Kitabun. Mata'a. Sementara dibaca lengkap. Mata'an. Mata'an. Ya. Buhtanun. Khitamuhu. Hunya pendek. Khitamuhu. Nah, Sabitun. Kasirin. Masubatan. Saniyah. nah. Salasatin. Fa'asabakum. Amsalahum. Ausanan. Nah, Khailun. titiknya satu di bawah. Jailun. Ujibu. Wajuh. Harakatnya Ujuhu. wujuh. Ulangi wujuhun. Wujuhun. Ijaban. Untuk durasinya Bapak bisa kurangi dikit. Soalnya itu kepanjangan, terlalu panjang. Jadi hijaban, Ijaban. wujuhun. Wujuhun. Kalau Bapak bacanya wujuhun kepanjangan. Sebenarnya durasinya dua harokat aja. Hijaban, wujuhun. Nah seperti itu. Kalau bacanya wujuhun kepanjangan, gitu Pak. Jadi dua harokat aja. Silakan. Betul. Jahada. Janya. Yang panjang yang mana? Ja. Ya. Tikharotun. Apa? Tikharotun. Tija. Oh, tijarotun. Daroja. Enggak, rohnya pendek. Coba masnya pelan-pelan dulu aja Pak. Darojatin. Darojatin. Baru disambung. Darojatin. Yujadilu. Nah, jadi seperti itu panjang pendeknya. Nah, berikutnya. Depan. Hazatan. Ya, sering ada hajatan toh. Ini. Enggak beneran, itu bahasa Arab itu. Beneran. Hajatan itu dari ini. Hajatan itu secara arti adalah keperluan. Yang punya hajat siapa? Gitu kan? Ya. Hajat itu keperluan. Hajatan. Hajatan ini fathatain. Hajatan. Nah. Rohimun. Hinya banyak. Rohimun. Ya, tadi panjangnya cuma durasi ngayunin aja tuh kayak Rohimun. Ya gitu aja. Nah. Yahulu. Hazirotun. Hanya panjang hanya. Hazirotun. Nah.
Fathatain. Ulangi. Hazirotan. Ulangi. Panjang pendeknya. Hazirotan. Hadiratan. Hazirotan. Nah. Lanjut. Adama. Enggak. Halaman berikutnya, Mas. Berikutnya. Panjang Mas soalnya. Masih panjang. Contohnya banyak ini, Mas. Enggak usah khawatir habis. Banyak contohnya. Lanjut. Hajajtum. Ishaqu. Hanya tipis. Ishaqo. Ishaqo. Ulangi. Ishaqo. Subhana. Ashabu. Nah ini salah contoh alif tadi ya. Kalau di mushaf kemenak gimana dia? Fathahnya itu hilang. Langsung pakai apa? Alif ke alif berdiri atau pakai fathah berdiri tadi. Nah ini banyak nama Nabi Ibrahim juga pakai Ibrahim, Ismail. Nah, berikutnya. Khofa. Ahihi. Akhihi. Nakhudo. Nakhudu. Ya. Khosiatun. Syinya mantepin lagi, Bang. Khosyi'atun. Bagus. Nah. Hudaya. Syadidun. Hududa. Yazdadu. Zainya dimantepin. Yazdadu. Nah. Wildanun. Adawatun. Yudafi'u. Jidalana. Nah. Azabun. Naziron. Khuduhu. Bidhati. Faiza. Ulangi. Faiza. Fa-nya pendek. Nah, ini juga kenapa? Ya, kenapa antum panjang tadi karena ada alif kan? Nih. Tapi alifnya itu miliknya siapa? Hamzah. Dia sudah ada pasangannya dengan Hamzah. Sudah, jangan diambil, kasihan. Jadi fa-nya, enggak ada panjang. Fa-nya enggak, za-nya doang yang panjang. Faiza. Ya, faiza. Fazanika. Zalikum. Kazalika. Nah, berikutnya. Arota. Tajri. Ma'rufin. Ainnya diperjelas. Ma'rufin. Ma'ruf. Ini bahasa Arabnya, ma'ruf. Ada ma'ruf amin kan? Ini ma'ruf, ya Haji. Ma'ruf amin pakai ini bahasa Arabnya. Ma'ruf. Ma'rufin. Tarotin. Nah. Berikutnya. Sirotun.
Mubasyirotin. Samaro. Banyak pendek. Samarotin. Sanya diperjelas. Samaratin. Ulangi. Samarotin. Bagus. Ya, apa? Ayo lanjut. Ayo, lanjut Bang. Rogib. Ra-nya panjang. Rogibuna. Nah. Depan belakang. Hmm? Tadi harusnya dia lagi 2 kali. Yazalu. Yazidu. Zudron. Zadathum. Tazawaru. Hamazati. Zahidina. Zanya panjang. Zahidina. Ulangi. Zahidina. Zajirati. Lanjut. Hisabin. Masirun. Rasulun. Masajida. Nah. Wasahidin. Sanya double. Wasahidin. Basiron. Yamsuna. Shu. Yamsuna. Tasyawurin. Lanjut. Gisawatan. Syakhisatun. Tasyabahat. Syahiduna. Kisosun. Musibatun. Nasuhan. Asobahu. Asabi'ahum. Solihan. So'iqatan. Absaruhum. Adaqat. Apa? Wadaqat. Raditu. Mautu'ah. Sementara dibaca lengkap dulu, Pak. Mautu'atun. Mataji'ihim. Lanjut. Yudha'ifhu. Ulangi. Iti. Bibidha'a. Bibidoati.
tin, tin ulangi. bibi atin Ya. Nah, yudohi una yudoihuna ulangi. Yudahi'u. U-nya banyak. yudohi una Nah, mudo afat pendek. Mudha. yudo afat Fa-nya pendek. yudo afat Ulangi. mudo afatan Ya. Nah. Lanjut. bitonatan yastatiu yatufu liyuto'a Syaitonin Hutoman Sultanin. Ini juga, ini bahasa Arabnya yang di Indonesia jadi sultan. Ini sultan ini. Pakai bahasa Arabnya pakai tok, bukan pakai ta. Cuman di Indonesia jadi sultan. Sultan Hamengkubuwono. Ya kan? Sultan Crazy Rich. Sultan Tangerang. Itu ya. Itu sultan pakai tok. Sultanin. Berikutnya. Ta'irukum. Nah, ini salah satu contoh yang tidak tepat ini. Tapi nggak masalah. Cuman ini dia sebenarnya nanti masuk bahasan berikutnya di halaman berapa itu? 56. Ini contoh yang harusnya ada di halaman 56. Di mana ini panjangnya bisa berapa? Lebih dari 2 harokat. Yang ta'irukum itu Bapak, itu bisa coret-coret kemudian lihat halaman berapa? 56. Itu, di mana di situ pemat bacaan panjang ketemu dengan hamzah. Itu bacanya nanti 6 harokat. Dia panjangnya 5 atau 4 harokat. Ta'irukum gitu. Bacanya gini nih, kurang lebih nih, lihat tangan saya. Ta'irukum atau 5. Ta'irukum. Nah, itu contoh yang ini. Mestinya contoh ini jangan ditulis. Jangan di sini dulu. Ya, ini di pending dulu. Nanti ke halaman 56. Nah. 4 atau 5. Nanti dikasih layar di atasnya. Dia gini tulisannya. Tulisannya gimana? Ya. I-nya di bawah atau di atas? Di bawah ya. To-nya panjang kan? Di mana? Alifnya di mana itu? Setelah to ya. Alif kecil kemudian irukum. Itu gini nanti. Ada layar ini. Ini menunjukkan panjangnya 4 sampai 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Ini tandanya ini. Dia bacanya ini sebenarnya. Makanya ini termasuk contoh yang jangan ditulis dulu.
depending. Ya. Silakan Bang. Dibaca panjang aja. Nanti teman-teman ngikutin. Ta'irukum. Ya, antum tambahin kasih apa? Layar ini. Bendera. Ini merah, ini putih bawahnya. Enggak. Itu bendera. Kalau ini kan enggak ada benderanya. Iya. Tetap 4 sampai 5 atau gimana? Tetap. Ini salah cetak. Nulisnya salah dan peletakannya juga jangan di sini. Belum saatnya dia, belum balik. belum waktunya dia. Nah, ini kemunculan belum pada waktunya. Nah, lanjut Pak. Zolimun. Azimun. Durasinya dipendekin dikit. Azimun. Azimun. Jadi dua itu cuma kayak diayun aja. Azimun. Azimun. Ta'izona. Nah, harokatnya salah. Ta'izuna. Kasrah. Izomahu. Nah. Izoman. Tazoharo. Zohirotan. Zolimatun. To'amin. Do'ifan. A'udhu. Asifatan. Nah. Ilpo. Ya. Ilpo. Ito. Enggak, to kan kalau sukun apa? Mantul. Mantul. Jadi baca ilpo Ito amu. Ito amu. mun. Tanwin kan? Ya. Ito amun. Aliyahum. Ya-nya pendek atau panjang? Ya-nya pendek. Pendek. Aliyahum. Akibatun. Banyak panjang atau pendek? Banyak pendek. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Akibatun. Ada tanwin enggak? Ada. Enggak ada. Enggak ada. Oh, doma ya. Ada biasa. Fan. Aman. Antar dulu ya sebelumnya. Akibatun. Kibatu. Iya, lanjut. Aman. Aman. Nah. Magonimu. Yaridu. Yabahuna. Sigoru. Bigofilin. Mugziban. Apa? Mugogiban. Ya, mughadiban. Mugogiban.
Itu Apa? Aqghatsu. Adghasu. Aqghatsu. Nah. Gositun. Ulang lagi. Gositun. Ada huruf yang ketinggalan. Gosiatun. Nah. Syinya dimantapin. Ghasyiyatun. Gosiatun. Nah. Berikutnya. Wifakon. Wifakon. Fa-nya tidak ada tasdidnya. Ulangi. Wifa, langsung aja. Wifakon. Syafiyan. Syafiyin. Gofurun. Bima fazatin. Safa'atu. Ulangi panjang pendeknya pelan-pelan. Syafa'at. Yang panjang siapa? Oh ya, syafa'atu. Enggak ditasdid. Jadi syafa lepas. Syafa'atu. Syafa'atu. Ulangi, Pak. Syafa'atu. Ya. Tafawuti. Tin. Oh, tafawutin. Fahisatun. Fahisatan. Fakihatun. Lanjut. Syiqaqin. Mustaqimin. Tattaquna. Wa aqama. Nah. Sodakotin. Pelan-pelan ya. Mana yang panjang, mana yang pendek? Sodakotin. Makomi'u. Biqadirin. Maqaidah. Takadu. Akidu. Yakunu. Makanatikum. Ibkari. Ulangi. Ulangi, Pak. Ibkari. Akabiro. Barokatin. Kazibah. Kazibatin. Nah. Nah. Salatuhum. Aliman. Qulubahum. Auladuhum. Fa'amatahu. Sami'un. Samuda. Ma'inin. Ulangi. Bahasan terakhir. Ma'inin. Nah.
a'malahum samaniyata Sulaimana Aimanun. Lanjut. Bapak dari Bapak. Yanalu Banina Yu'minuna Ja'alna Namanya panjang, ja'alna. Dan memang ada arti yang akan berbeda ya. Jadi panjang pendek itu artinya akan mempengaruhi apa? Panjang pendek itu akan mempengaruhi arti. Kalau antum baca ja'alna panjang artinya kami menjadikan. Tapi kalau ja'alna itu mereka para wanita itu menjadikan. Jadi beda. Fathah yang biasa sama yang ada alifnya itu beda arti. Makanya panjang pendek ini penting untuk dipelajari. Nah, berikutnya. Berikutnya siapa? Saya. Ya, silakan. Jannatin. Nah, sama seperti ini. Jannatin kalau nanya panjang itu artinya apa? Surga-surga. Ada berapa surganya? Banyak. Tapi kalau jannatin itu berapa? Satu. Surganya satu. Dan di Al-Quran dua model ini ada. Ada yang menyebutkan apa? Jannatin pendek. Ada yang jannatin tajri. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, berikutnya. Manafi'u. Nazzalnahu. A'nabin. Biwadin. Ta'wilan. Bukan BYD ya, ini BYD. Oke. Antum bahasa Arab pakai ini nih. BYD pakai bahasa Arab tuh. Bukan, ini biwadin. Biwadin. Ta'wilan. Yahwi. Nah, lihat ini. Yahwi itu panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Dengan apa? Ya. Ya yang tidak ada titiknya. Ingat ya. Mushaf Madinah ini tadi perlu dijelasin juga jadi. Kadang ya ini tidak ada apa? Titiknya di Mushaf Madinah tuh. Ya, itu bikin kadang mumet orang. Ya, kadang nggak ada titiknya. Tadi saya coba jelasin nggak ada apa? Sukunnya. Kadang di titik tertentu dia tidak ada titiknya. Coba ana akan lihat di yang ayat yang saya bahas ini. Nuhiha itu apakah ada ya titiknya atau tidak? Oh, ada titiknya. Yang tidak ada titiknya itu ya yang tidak ada titiknya seringnya ya yang ada di akhir kata. Seperti ini, Yahwi itu tidak ada titiknya. Nah, sama nanti yuhyi itu di bawah paling bawah itu. Waliyi juga. Nah, berikutnya Pak. Sofwanin. Lanjut. Abwaban. Fasawwaha. Sekali lagi, ini mushaf apa? Madinah. Jadi habis wawu itu fathah lalu ada alif kecil, itu alif kecil, bukan fathah yang berdiri. Jangan bacanya fasawwayaha tuh, kan? itu alif yang pakai yang kita sebut dulu alif bengkong itu loh. Alif maksurah atau alif lazimah maksurah itu. Nah itu pakai ya-nya itu. Makanya dia bukan ya tapi dia alif. Pegangannya alif itu, alif kecil. Nah, jadi bacanya fasawwaha. Ya, jangan dibaca fasawwayaha enggak. Ya. Gimana?
Nggak ada gunanya. Tasdidnya. Iya, tasdid namanya. Bacanya fasawaha. Fasawwa. W-nya double. Dan tidak dengung. Di sini wawu, ingat, wawu tasdid tidak dengung. Jadi fasawwaha. Nah, berikutnya. Yastawuna Dawuda. Nah, ini nama nabi, seorang nabi namanya Nabi Dawud. D-nya panjang, W-nya juga panjang. Dawuda. Nah, berikutnya. Yuhajir. Muhinun. Ya mahuna. Ainnya dimantepin lagi. Ya mahuna. Ya mahuna. Mautiha. Jihadan Rusulihi. Pendek semua. Yang maksudnya rusunya. Rusulihi, hi-nya panjang. Rusulihi. Coba. Rusulihi. Nah. Anharun Rizqahu. Nah. Nasya Huyitum Sudah betul? Betul tadi. Huyitum. Ya-nya tasdid diperjelas. Huyitum. Tidak dengung tapi diperjelas aja. Huyitum. Yusola. Ulangi. Yusola. Bayanun. Nah. Ayo, terakhir. Tukyanan. Waliya. Betul. Itu waliyi. Ada ya-nya berapa di situ? 2. Yang pertama ya besar, walaupun tidak ada titiknya, tapi ada tasdidnya, ada kasrahnya, berarti ya. Lalu ada yang ya kecil, yang lambang Lexus itu. Layyi, waliyi. Ya. Yang kompak. Ulangi, Bang. Waliyi. Diyarihim. Yuhyi. Yuhyi. Baik. Dengan demikian selesai kita di pembahasan panjang yang berapa? 2 harokat. Nah, lanjut atau lanjut? Hah? Udah dulu? Enggak, yang setelahnya gampang ini. Cuman panjangnya 2 harokat, lebih dari 2 harokat. Gimana? Lanjut? Ngebul. Tapi ini Pak, sekarang kita tuh sudah belajar harokat, AIU sudah, sukun sudah belajar, tasdid sudah belajar. Kemudian antum juga sudah belajar apa? Ini panjang pendek. Antum buka Quran, antum bisa tes. Insya Allah sudah bisa. Ngajar. Maksudnya
ngeja, dikit-dikit masih bisa gitu. Saya mau ngetes deh, tes ya. Ini Quran nih. Yang surat yang antum belum hafal kalau bisa. Yang kurang lebih lah gitu, kurang lebih enggak. Ya yang ini banget. Coba Pak. Saya mau ngetes. Mana? Mic-nya saya mana? Coba. Antum aja, Bapak. Saya mau ngetes. Iya, enggak apa-apa. Enggak, ini kan namanya tes drive kan. Saya akan carikan yang mudah dulu. Gulgu aja gulgu. Yang ya, coba Pak. Ya, Bapak. Ini surat An-Nahl. Nah, cari yang gampang deh. Surat apa ya? Al-Kahfi sering baca? Sering baca? Kalau sering Yasin sering, ya udah. Nah, ini alif lam belum sebenarnya. Tapi insya Allah bisa. Alif lam belum tapi insya Allah bisa. Coba Bapak. Yang pendek-pendek saya akan ambil di surat Al-Mu'minun. Silakan baca. Satu ayat nggak apa-apa. Satu ayat. Ini ayat tentang para pewaris surga. Nah, nanti ada judul khutbahnya itu. Para pewaris surga. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qad afa. Ulangi. Qad afala. Lihat, fa-nya sukun atau sukun kan? sukun. Bacanya gimana? Qad afala. Qad afalaha. Kok fa-nya sukun aja. Qad aflahal. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Tuh, bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Loh, lanjut Mas. Setelahnya Mas. Geser Qurannya juga. Bisa berarti kan? Naik kelas sudah. Udah nggak ikra lagi nih. masih banyak PR. Bentar. Yang jelas kita sudah mulai lihat hasilnya gitu, ya kan? Silakan Bapak. Masnya. Ullazi. Bukan. Itu belum. Nanti belum. Ini ada ilmunya nih. Itu bacanya bukan ullazi tapi allazi. Ada tulisan itu bukan dhammah. Antum perhatikan itu kepala shot. Ketemu nggak Bapak? Belum ketemu? Waduh, saya. 242. 242 Pak. 342 apa 24? 3, Afan, saya salah. 342. Iya. Al-Mu'minun itu artinya ini udah ada. Ini siapa tadi? Yang lain ntar sekian biar semua bisa megang. Dari sini antum bisa ngukur antum ternyata sudah bisa baca Quran nih walaupun tidak mungkin Bapak sama ini aja. Ya. Mungkin belum sepenuhnya. Cuma setidaknya sudah ada lah bekalnya. Ayat 1. Nanti ini kan ayatnya pendek-pendek jadi antum bisa bisa urutan. Itu bukan ullazi tapi apa? Allazi. Sudah, masnya pakai Quran atau pakai HP? Oh iya, silakan. Itu alif. Nanti kita pelajari yang itu, gampang. Itu nanti tentang alif lam itu nanti ada di halaman 62. Ntar masih lama. September insyaallah. Agustus September. Enggak, akhir Agustus insyaallah. Ayat 1 ini, masnya sekarang ayat 2. Entar. Satu-satu kok ini. Ini tes ini dong. Silakan Pak. Alladzina hum fi sholatihim khashi'una. Masya Allah. Betul nggak? Betul. Nanti masalah khashi'una itu nanti ada ilmunya sendiri. Itu jadi sukun kalau berhenti. Nanti ada ilmunya. Belum. Yang sesuai, yang jelas kita
beramal sesuai ilmu yang sudah sampai di kita, kan gitu. Kalau belum sampai ilmunya nggak usah dulu. Nah, lanjut Pak. Antum, lanjut. Mic-nya, Mas. Udah, Qurannya biarin situ. Qurannya biarin. Berada. Ayat ketiga. Nah, tes drive ini. Alhamdulillah. Wallazina hum ani Langsung ke yang tasdid. Anil lagwi. Anil laswimu ridun. Tuh kan? Udah bisa kan? Udah bisa kan? Alhamdulillah. Mantap Pak. Nanti di rumah latihan sendiri, insyaallah ya, kembangin sendiri. Lanjut Pak. Lanjut. Teman-teman perhatikan ayat yang keempat ini pembahasan kita nih. Lihat tulisan ini ada di ayat keempat. Silakan lihat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, betul. Bacanya liza zakati, betul ya? Jadi ini alif kecil bukan fathah berdiri. Jangan bacanya lizakawati, jangan. Salah. Ini mushaf apa? Madinah, bukan mushaf Kemenak. Bisa dipahami? Aman ya? Lizakati bacanya. Bacanya 2 harakat. Paham ya? 6. Berikutnya Bapak, ayat ke berapa? 5. 5. Nah. Wallazina hum li furujihim hafizun. Masya Allah. Bagus Pak, barakallahu fiik. Lanjut. Ini belum. Enggak apa-apa. Ini alanya itu ada layar, itu berarti panjangnya berapa? 4 atau 5 atau 1 atau 2 Afan. Bisa ya, silakan Bapak. Oh Bapak udah belajar, enggak apa-apa. Bapak sesuai ilmu yang sudah sampai. Lagi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Alhamdulillah. Bisa ya? Di situ ada apa? Yang kita pembahasan kita ini ada apa? Lihat, azwajihim. Istri-istri mereka. Lihat azwajihim. Istrinya lebih dari 1. Istri-istri mereka. Aimanuhum. Aimanuhum itu juga sama. Aimanuhum sama gini. Aimanuhum. Ya. Fathah dimanya lalu ada alif kecil. Aimanuhum. Fa innahum ghairu malumin. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Bapak. Ya. Fa man ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Masya Allah, ini Bapak sudah bisa semua nih. Sudah bagus. Ini banyak di ayat ini banyak penjelasan yang perlu dijelasin. Antum belum belajar. Ada yang itu lihat. Fa man ibtagha itu ada hamzah wasal, nanti kita pelajari. Wara'a itu nanti pelajaran kita yang halaman berapa ini? 56, 57. Itu wara'a, panjangnya 4 atau 5. Kemudian zalika pelajaran kita yang sekarang. Zalika ini, lihat. Tulisannya sama kan zalikanya? Karena mushaf Madinah. Zalika. Kemudian perhatikan faulaika, ulaika itu ada wawu, di atas wawu ada bulatan kecil. Itu sifar mustadir. Iya, entar dulu. Sifar mustadir itu tandanya apa? Wawunya dianggap tidak ada. Itu bukan sukun. Ini yang saya jelaskan di awal, sukun itu bentuknya apa? Kayak gini nih. Enggak nempel. Bukan bulatan. Kalau bulatan itu ini. Sifar mustadir yang menunjukkan wawunya enggak panjang. Makanya bacanya faulaika, u-nya pendek. Faulaika. Ulaika itu pelajaran kita yang di halaman 56 dan 57. Berikutnya, silakan Bapak. Wallazina hum li amanatihim wa
tihim raun. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini juga sama. Li amanatihim. Panjang kan ya? Kenapa? Ada alif kecil, alif kecil, alif kecil. Ra'un juga demikian, alif kecil. Gampang ya? Alhamdulillah. Udah pada bisa baca Quran nih insyaallah. Lanjut. Jadi target tercapai ini. Lanjut, Pak. na hum ala solawatihim Sunnah. Nah, alhamdulillah. Masnya bisa baca ini. Ini yang saya jelasin tadi. Apa ini? Ini. Sholawatihim. Masnya betul. Tadi wawnya dibaca apa tadi? Fathah. Karena memang ada fathah di situ. Bukan baca sholatihim. Ini apa? Sholawatihim. Dan artinya beda atau sama? Sholat sama sholawat. Beda atau sama? Beda. Apa sholat? Sholat ya sholat. Sholawat apa? Sholat. Bukan sholawatan. Beda lagi. Kalau sholawat itu bahasa Arabnya sama. Sholat, as-sholatu ala nabi alaihi sholatu wassalam, kan gitu. Ya, itu sama. Artinya beda. Kalau sholawat artinya doa, sholat itu bisa artinya doa, bisa artinya sholat yang gerakan kita. Bahasa sholawat kepada Nabi, bahasa Arabnya juga gini juga. Sholat juga. Cuman as-sholatu ini satu sholat. Sholawatihim itu sholat mereka. Banyak. Karena yang wajib bagi kita berapa? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu yang Allah sampaikan di sini. Mereka itu senantiasa menjaga sholat mereka 5 waktu. Ya, di sini bacanya udah betul tadi Mas Dewa. Itu apa? Sholawatihim. Kalau di mushaf Indonesia tertulisnya gimana? Kayak gini nih, Pak. Cek aja, silahkan cek. Itu kayak gini bacanya. Atau kasih alif sama dia. Sholawatihim. Ya? Gimana? Hanya atau taknya? Taknya atau hanya? Yang mana? Oh iya, kan pernah saya jelasin tuh hak yang nyentrik tuh. Itu hanya beda tulisan. Dimasnya hanya gini. Tihimnya gini. Iya, kan pernah saya jelasin itu. Ada berapa model hak? Ada 3. Ini gini, tihim, ini tihim. Kemudian ada yang bisa gini. Nah, bagus yang mana? Yang ini lebih keren ya. Jadi ada berapa model? 3 untuk hak ini. Silakan antum bisa pilih. Di mushaf yang ini, ini model yang mana? Ini. Mushaf yang ini modelnya mana? Ini. Sama. Makanya kenapa kemarin saya jelasin hak itu modelnya ada 3 karena gitu. Kadang di beberapa cetakan itu beda fontnya. Dan itu sebenarnya artinya bacanya juga sama, ya. Baik, jelas ya? Baik, berikutnya Bapak, silakan. Fadhol. Ayat 10 ya Ustaz. Ayat 10. Ulaika humul warisun. Nah, betul. Ulaika di situ u-nya pendek. Kenapa? Wawu di situ di atasnya bukan sukun tapi apa? Istilahnya sifar mustadir, buletan. Itu menunjukkan wawunya tidak dibaca. Tertulis tapi tidak terbaca. Adanya seperti tidak ada. Nih, gitu. Berikutnya. Terakhir.
alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Ulangi. Tadi yarithunal firdausa. Ulangi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Naam. Barakallahu fiik. Lanjut. 2 ayat lagi. Ayat 12 Ustaz ya. Ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Naam. Betul. Lancar antum. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ya, tadi ada guna-guna itu nanti insyaallah kita pelajari di buku yang hitam. Tapi secara tidak langsung lihat, antum sudah bisa baca Quran atau belum? Sudah. Berarti targetnya sudah tercapai. Cuman perlu penyempurnaan lagi, dilancarin lagi. Antum di rumah latihan setiap hari baca Quran. Udah antum ini sekarang antum bisa baca Al-Mu'minun. Antum coba sekarang ya. Istilahnya gampangnya apa tadi? Yang sudah antum pelajari amalkan. Yang nggak tahu udah lompat skip dulu, gitu ya. Udah buka Quran dibaca, pahalanya besar. Ya, insya Allah bermanfaat. Nah itu berkaitan dengan kalau niat itunya kita belajar ya. baca Quran itu belajar aja apa gimana? Iya baca Quran sudah bisa baca. Hanya belajar kan saya belum kalau rumah itu. Meja mana? Nah, gimana? Kalau di rumah belum lancar kan baca Quran. Ya. Saya ingin baca Quran terus niatnya belajar aja gimana? Saya niat belajar baca gitu. Gak apa-apa. Apa gitu. Dan niat belajar dan sudah membaca juga dapat pahala juga. Tadi sesuai ilmu yang kita pelajari. Bisanya gitu ya gitu dulu aja. Kalau ada tanda-tanda yang nggak tahu, foto kirim di grup tanya. Nah, nanti saya jawab. Gitu. Udah, itu lebih baik daripada Bapak tidak pegang Quran. Terus misalkan mau belajar nih di rumah sama Yeah. guru. Kira-kira belajarnya yang ini apa langsung Quran? Yang mana? Yang masih ini apa yang Quran? Misalnya saya mau belajar sama guru. Oh, kalau mau belajar sama guru, ya iqra-nya dulu. Iqra dulu. Biar selesai tuntas tuh kaidah-kaidahnya. Tapi kalau itu mau baca, ya tuh mau belajar sama guru pakai Qurannya langsung juga nggak apa-apa. Cuman tadi pasti akan ada beberapa tanda-tanda yang antum belum pelajari. Tapi ini kan yang apa yang kita pelajari sampai sekarang ini dasar-dasarnya. Yang antum bisa buktikan tadi bisa baca tuh. Surat apa? Al-Mu'minun. Tinggal dari PR paling di hamzah wasol bentuknya gini, atau PR ketika nun ketemu mim, tanwin ketemu mim misalnya. Itu yang nanti ada di buku hitam. Begitu. Berarti ntar buku itu udah nggak bukan basic lagi ya Ustaz, sudah lanjutan. Tapi di sana banyak contoh-contoh juga. Dan nanti kita bisa kembangkan kayak gini. Saya kemudian baca Quran, buka Quran atau buka Quran juga untuk mengembangkan kemampuan antum. Nah, tapi setidaknya ini untuk latihan. Test drive antum sudah lumayan bisa itu. Kopling sudah bisa kan? Tinggal antum lancarin, mengimbangin kanan kirinya, ya ke jalan raya. Ya. Kalau misalnya sambil dengerin murotal tapi kita ikutin dia baca apa gitu, kita denger misalnya gitu sambil pasang murotal bisa Bagus. pasang gitu dengerin. Ya, antum aplikasi sambil dengerin. Bisa bagus. Ya. Ya. Dengerin. Ikutin dia. Justru bagus gitu. Kalau antum mau satu halaman antum dengerin syekhnya baca, antum tirukan. Sak nada-nadanya antum tirukan. Wah, lebih bagus tuh. Itu akan melancarkan. Dan dari panjang pendek inilah muncul nada. Dari panjang pendek, kemudian dari gunah kemarin nun sukun, nun tasdid dan mim tasdid, gunah itu kan dari situ nada. Innalil muttaqina mafaza. Itu kan dari situ. Bapak silakan dulu, Pak. Materi itu. Umpamanya baca ini yang
kalau untuk belajar kita. Oh iya, kalau kita mau megang Al-Quran ini dianjurkan untuk wudhu dulu, karena untuk memuliakan apa? Mushaf Al-Quran. Terkait hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Ada sebagian mengatakan bahwa nggak perlu wudhu juga nggak apa-apa. Tapi kita cari yang lebih afdol. Kalau bisa kita wudhu itu lebih baik. Megang mushaf ini. Kalau mushaf megang HP itu berbeda. Dia bisa nggak pakai wudhu. Ibu-ibu juga bisa pakai kalau lagi haid itu bisa pakai itu. Kemudian kalau HP itu boleh dibawa ke kamar mandi walaupun di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Karena kalau taruh luar hilang. Ya kan, Pak? Adapun mushaf ini, Al-Quran ini nggak boleh dimasukin ke kamar mandi atau WC. Kalau antum taruh di luar, insya Allah nggak hilang. Ya, nggak ada. Maling Al-Quran nggak ada. Kecuali korupsi Al-Quran ada itu. Bisa kalau dalam tas itu tetap nggak boleh. Iya. Kalau antum bawa ini di dalam tas, misalnya taruh di luar. Ininya, Qurannya. Taruh di luar, baru tasnya masuk. Kecuali antum khawatir juga ini hilang, ya sudah. Jadi kayaknya jarang deh. Orang nyuri Quran kayaknya nggak ada. Hadas besar nggak boleh. Hadas besar? Ya, kalau kondisi junub tidak boleh membaca sama sekali. Jadi antum junub nih, habis mimpi basah ketemu bidadari, keluar tuh air maninya, ya. Lalu antum nggak boleh baca ayat-ayat Al-Quran sampai antum mandi. Nggak boleh, baik hafalan atau Quran gini nggak boleh. Gitu. Sampai antum baca mandi junub. Ya. Gitu, Pak. Kalau aman, saya pakai handphone aja untuk belajar. Kalau mau di jalan sambil tipis. Iya, handphone ini alat yang Allah mudahkan untuk kita bisa membaca Quran di mana-mana. Bahkan mau di bis kah, motor bisa sekarang taruh di depan gini baca Quran bisa. Yang penting konsentrasi. Enggak, biasanya bacanya mungkin di waktu lampu merah nih. Wah, 1 menit lama nih, udah daripada ngomel-ngomel baca Quran. Gitu. Kalau pahalanya gimana? Pahalanya sama. Pahala baca Quran dari HP dan dari mushaf, insya Allah pahalanya sama. Tidak ada bedanya, wallahu a'lam bishawab. Hanya saja sebagian ulama menyarankan kalau membaca Quran dari sini. Kenapa? Karena ini akan fokus, antum baca Qurannya lebih fokus. Nggak akan main HP. Tapi kalau antum pakai HP, baca Quran, ada notifikasi, sibuk dengan itu. Ya, masuk nih, transferan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa pelan-pelan. Yang penting antum melancarin di rumah ya. Soalnya ini butuh pelancaran. Ya kalau kita cepat-cepat nanti yang nggak datang ini kasihan ini. Yang nggak datang ini semoga Allah ampuni dosanya. Dan Allah mudahkan nanti. Ya semoga dengan ada rekaman paham gitu loh. Ya jadi masalah ada rekaman nggak paham kan kasihan. Tapi nanti bisa tanya sih di pertemuan berikutnya. Yang sakit semoga diberikan kesehatan. Yang sedang ada urusan semoga dimudahkan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.